Jadi memang komponen utama salah satunya betul. IPAL. Salah satu komponen utamanya itu IPAL. Tidak boleh kita buang sembarangan sih itu. Iya betul. Jadi untuk IPAL sendiri di di RSUD Aji Barang itu sudah ada sejak tahun 2011. Oh 2011. Jadi 2011 kita sudah ada IPAL dengan sistemnya itu anaerob filter. Oh gitu. Jadi sistem di sana itu masih pakai biologi. Kita menggunakan itu dan seluruh air yang ada di rumah sakit Ya. alirannya ke sana. IPAL itu apa sih itu ya? IPAL. Jadi intinya IPAL itu kan nanti utamanya di kesehatan lingkungan. Ya. Kalau kesehatan lingkungan rumah sakit itu adalah upaya untuk pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan yang dari faktor risiko lingkungan yang mungkin terjadi di rumah sakit supaya nanti bisa teratasi baik nanti dari sisi kimianya, fisikanya, biologinya maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit itu. Biar kait dengan pengendalian. Pengendalian itu kalau di kita fokusnya di pengendalian faktor dan binatang pengganggu. Oh. Jadi di rumah sakit kan banyak ya. Iya. Banyak sekali ada kucing ya Pak ya. Kucing itu. Ada kucing, tikus, ada kecoa, dan macam-macam lah. Burung, kalau kita ya. list itu lebih dari 10 bahkan 20 bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Opseria, obrolan seru dan ceria. Ya. Sobat ceria semua, untuk Opseria episode kali ini kita akan ngobrol bareng Pak Hendra Susanto, STRKL ya Pak. Beliau adalah Kepala Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah ya. Kami lebih sering mengenal dengan istilah IPAL ya Pak Hendra. Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah ya. Yang akan kita bicarakan pada episode kali ini tentunya nggak jauh-jauh ya dari masalah pengelolaan air dan limbah di rumah sakit. Mungkin ini yang kadang tuh jarang tahu ya Pak Hendra, bagaimana pengelolaan air dan limbah di rumah sakit. Monggo Pak Hendra mungkin bisa menyampaikan dulu seperti apa sih Pak itu mengenai kegiatan instalasi IPAL itu. Ya. Terima kasih Mbak Dias. Sahabat ceria semua ya, kita pada kesempatan kali ini ingin ikut menyampaikan sosialisasi terkait dengan IPAL itu apa sih gitu ya. IPAL. Jadi intinya IPAL itu kan nanti utamanya di kesehatan lingkungan. Kalau kesehatan lingkungan rumah sakit itu adalah upaya untuk pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan yang dari faktor risiko lingkungan yang mungkin terjadi di rumah sakit supaya nanti bisa teratasi baik nanti dari sisi kimianya, fisikanya, biologinya maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit itu. Biar semuanya itu bisa terjaga gitu Mbak. Betul. Jadi kayak gini Pak Hendra, sebenarnya kayak rumah sakit itu juga membuat sebuah upaya supaya maksimal ya Pak dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi lingkungannya pun juga dikondisikan supaya baik seperti itu ya Pak. Monggo Pak. Jadi untuk upaya Mbak Dias, secara umum itu ada 5 nih. Ada 5 upaya yang memang dilaksanakan di setiap kesehatan lingkungan rumah sakit. Yang pertama itu nanti penyehatan. Penyehatan itu nanti ada lagi beberapa poin. Kemudian yang kedua adalah pengamanan. Kemudian yang ketiga nanti pengendalian. Yang keempat nanti ada pemantauan dan yang kelima nanti ada pengawasan. Jadi ada 5 hal pokok ini yang akan dilaksanakan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit. Oh seperti itu. Supaya ya harapannya terjamin lah untuk kesehatan di rumah sakit. Oke Pak. Tadi kan ada upaya penyehatan ya Pak Hendra. Bisa mungkin di Pak Hendra ceritakan dari 5 komponen itu dari masing-masing. Gini Mbak Dias, untuk penyehatan sendiri itu tadi saya sampaikan ada 5 ya. Jadi upayanya yang pertama adalah penyehatan itu penyehatan air. Penyehatan air. Kemudian ada penyehatan udara, ada penyehatan tanah,
penyihatan pangan, ini nanti di gizi. Kemudian ada penyihatan sarana dan bangunan. Oh, dan bangunan. Ya, penyihatan sarana dan bangunan kita juga ada inspeksi kesling rutin. Ya. Jadi itu untuk yang apa namanya penyihatan. Tadi juga saya menyampaikan terkait dengan pengamanan. Pengamanan itu ada dua hal. Yang pertama adalah pengamanan radiasi. Ini nanti fokusnya di instalasi radiologi. Tapi kan kita ininya masuk kesehatan lingkungan. Karena di radiologi sendiri kan dari mulai bangunannya itu sudah khusus. Jadi temboknya aja itu bisa dua batu bata itu ke sana. Kemudian dindingnya itu dilapisi dengan timbal. Jadi tidak sembarangan. Dan kalau ada foto itu harus ditutup, wajib. Kemudian yang kedua adalah pengamanan limbah. Limbah mulai dari limbah cair, limbah padat, limbah gas, limbah B3, infeksius nanti masuknya limbah B3. B3. Ya, jadi nanti itu juga perlu B3 ya, betul. Pak, ya, nanti limbah B3. Kemudian tadi juga saya menyampaikan terkait dengan pengendalian. Pengendalian itu kalau di kita fokusnya di pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Jadi di rumah sakit kan banyak ya, banyak sekali ada kucing ya Pak ya, kucing itu ada kucing, tikus, ada kecoa, dan macam-macam lah. Kalau kita lihat list itu lebih dari 10 bahkan 20 bisa ada. Karena banyak sekali yang mungkin ada cacing, kupu-kupu, burung. Itu kan pengganggu kan? Kalau lagi ada kayak kemarin ya Pak Diri kan, lagi ada BPJS ya, ada burung masuk gitu kan. Jadi ya memang binatang-binatang itu nggak mesti mengganggu dari sisi penyakit, tapi dari sisi kenyamanan. Kemudian tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan pemantauan ya, itu pemantauan nanti ada pemantauan linen, penyelenggaraan linen itu nanti di laundry. Kita memantau juga, walaupun itu kan operasionalnya di mereka. Kemudian pemantauan juga di sterilisasi dan desinfeksi di CSSD itu juga kita fokus ke sana gitu. Karena itu kan juga ada labnya. Setiap 2 bulan kita ambil cek ya Pak ya, dicek. Di sampel ininya apa linenya, alat medisnya itu masuk. Kemudian yang terakhir saya sampaikan tadi pengawasan Mbak Dias. Pengawasan itu nanti pengawasan konstruksi dan renovasi. Karena ini sesuai dengan ada yang di Permen itu ya, Permenkes itu bahwa ada pengawasan konstruksi renovasi. Jadi setiap ada renovasi kita berusaha nih. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, ada tukang ini, kita berusaha tanya gitu kan. Barangkali dari kegiatan tersebut bisa menghasilkan hal yang tidak baik untuk ini ya, potensi-potensi untuk penghuni rumah sakit semuanya. Siap-siap. Oke Pak. Ya tadi saya tertarik dengan masalah pengelolaan air nih Pak Hendra. Mungkin itu yang mungkin beberapa sobat ceria atau mungkin pemirsa dari luar sana sering terlintas gitu untuk pengelolaan air limbah dari rumah sakit itu bagaimana gitu, seperti itu. Apakah langsung dibuang ke sungai? Apakah ada pengelolaan khusus? Mungkin bisa Pak Hendra sampaikan sekalian di podcast ini. Untuk pengelolaan air limbah sendiri itu di kita sudah diolah Mbak Dias. Jadi kalau sesuai aturan itu bahwa air limbah itu kan satu rumah sakit itu nggak boleh tanpa IPAL. Harus ada IPAL-nya. Jadi nanti kalau ada akreditasi, tiba-tiba IPAL-nya ada enggak? Nggak mau surveyornya. Jadi harus ada IPAL. Jadi memang komponen utama salah satunya IPAL. Salah satu komponen utamanya itu IPAL. Nggak boleh kita buang sembarangan sih itu. Betul. Jadi untuk IPAL sendiri di di RSUD Aji Barang itu sudah ada sejak tahun 2011. 2011. Jadi 2011 kita sudah ada IPAL dengan sistemnya itu anaerob filter. Gitu. Jadi sistem di sana itu masih pakai biologi, kita menggunakan itu dan seluruh air yang ada di rumah sakit, alirannya ke sana. Air pembuangannya ya Pak? Air limbahnya, air limbahnya itu jadi dimanapun tempatnya di rumah sakit ini nanti muaranya ke IPAL. Makanya kalau bisa dikatakan IPAL itu infeksinya luar biasa. Karena semuanya kan pada cuci tangan itu buang penyakit kan, buang penyakit lah nanti kumpulnya di IPAL. Makanya resikonya sangat tinggi di sana. Nah nanti melalui treatment yang ada di sana ada beberapa tahapan. Barangkali nanti sahabat ceria mau
belajar bareng dengan kita terkait IPAL, boleh aja, nggak apa-apa. Nggak mesti mahasiswa, boleh aja. Kemudian nanti setelah diolah itu nanti kita ada parameter Mbak Dias, parameter visual yang umum lah kita masyarakat itu ada dua di tempat kita. Yang pertama adalah tanaman. Oh gitu. Ya, kita kasih tanaman nih. Itu kalau sudah diolah, dialirkan, tanamannya kita kasih di situ, dia hidup enggak? Yang kedua ikan. Oke. Orang kan asosiasinya kalau ikan aja mati gitu kan. Iya, betul. Itu ada dua nih ya, untuk yang visual, yang umum gitu. Tapi kalau bisa saya sampaikan bahwa parameter yang utama apa sih? Adalah hasil laboratorium lingkungan. Jadi itu kan sudah ada ketentuannya. Nanti hasil laboratorium lingkungan itu apa sih hasilnya sesuai dengan ketentuan. Karena laboratorium lingkungan itu tidak sembarangan juga Mbak Dias. Jadi laboratorium yang sesuai adalah yang mempunyai akreditasi KAN. Komite Akreditasi Nasional. Kemudian satu lagi poinnya yang tambahan terakhir ini terbaru adalah dia sudah terregistrasi di Kemen LHK. Begitu. Jadi kalau sudah terregistrasi otomatis pastikan. Tapi kalau kan belum tentu terregistrasi. Iya, betul. Jadi itu yang harus dipenuhi dan itu 1 bulan sekali. Jadi mereka saya belum nanya nih Pak, berapa kali dalam setahun? Satu bulan sekali. Kita datanya ada. Untuk beberapa tahun yang lalu juga kita punya. Dan ya bisa dikatakan kalau misalkan namanya limbah itu kan fluktuatif Mbak Dias. Kita nggak bisa mengawasi orang buang. Kamu jangan buang limbah. Jangan banyak-banyak ya. Kan kita nggak tahu ya. Betul. Di kamar mandi ya terserah dia mau buang apa gitu. Tapi ya alhamdulillah kita berusaha untuk mengolah itu. Alhamdulillah beberapa waktu ini hasil laboratorium ya sudah memenuhi standar. Insya Allah ini juga kita mendukung lah programnya direktur bahwa pelayanan yang baik kita di belakang nih di bawah koordinasi bidang penunjang medis dan non medis untuk menunjang yang pelayanan, bahwa kita juga ini udah betul nih, udah bagus. Betul. Jadi Sobat Ceria jangan khawatir ya, untuk hasil pemeriksaan pengolahan airnya kita itu masuk ke kriteria aman ya Pak. Seperti itu bisa dikatakan seperti itu nggih. Oke Pak Hendra, ini untuk IPAL sendiri nih Pak, profesi apa saja yang terkait dalam kegiatan sehari-hari di instalasi pengolahan air dan limbah rumah sakit? Baik, terkait profesi sebenarnya kalau berdasarkan aturan Mbak Dias itu tenaga sanitasi lingkungan atau sanitarian kalau dulu, kalau sekarang kan tenaga sanitasi lingkungan. Itu yaitu jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan lingkungan. Di instansi pemerintah. Jadi memang sudah ada itu berdasarkan Permen PAN nomor 71 tahun 2021. Di situ sudah termaktub bahwa profesi tenaga sanitasi lingkungan. Di samping kalau di IPAL Rumah Sakit Haji Barang sendiri kan ada tambahan pelaksana di lapangan teknis ya. Tapi itu untuk standar paling tidak lulusannya ya setingkat dengan SMA. Seperti itu. Iya, betul. Oke Pak. Tadi untuk pengolahan limbahnya ya Pak Hendra ya, ada limbah padat, limbah cair, limbah B3. Untuk limbah padat sendiri itu contohnya apa Pak? Kalau cair kan tadi ya pembuangan dan lain-lain. Kalau B3 kan masuk yang limbah infeksius. Nah untuk padat itu apa Pak biasanya? Padat ini kalau secara garis besar kita kelompokkan itu ada 2 Mbak Dias. Yang padat medis dan non medis. Begitu. Atau di dalam limbah B3 sendiri kan ada yang padat. Di IPAL sendiri itu kan menghasilkan SLAT juga, SLAT IPAL. Makanya di dalam pengelolaan itu tidak kita sampaikan limbah medis. Karena limbah medis adalah satu bagian dari limbah B3. Dia bersifat infeksius. Ada juga kan yang bersifat beracun, ada yang mudah meledak dan lain-lain. Itu satu kesatuan di dalam limbah padat. Ini juga pengelolaannya harus betul nih dari sumbernya sampai ke kalau kita di TPS TPS ada 2 di tempat kita, TPS limbah B3 itu yang sebelah kanan itu kalau kita masuk. Kalau yang satunya TPS limbah non medis. Jadi pengelolaannya berbeda di sana. Kalau limbah
B3 sendiri, terutama kan memang sebagian besar itu limbah medis, Mbak Dia. Oh begitu. Iya, limbah medis itu kan ada limbah padat yang umum medis dan juga ada benda tajam. Benda tajam. Oke. Ya, dua-duanya kita kelola dengan baik limbah B3 ini. Nanti setelah itu kita kerjasamakan dengan rekanan. Rekanan itu juga harus mempunyai persyaratan juga ya Pak ya. Persyaratan yang memang sudah ditentukan gitu. Oke Pak. Wah, menarik juga nih pembahasan tentang IPAL. Tapi sepertinya sudah banyak yang kita bahas Pak Hendra pada episode kali ini. Atau mungkin ada yang mau Pak Hendra sampaikan terkait kesehatan lingkungan di rumah sakit kepada sahabat ceria sekalian. Terima kasih Mbak Dias. Sahabat ceria dan Mbak Dias juga, ini harapan kita di instalasi penyihatan dan penyihatan air dan limbah atau IPAL ya, biasa kita sebut IPAL, dan juga tenaga sanitasi yang ada di sana. Harapan kita itu bahwa bidang kesehatan lingkungan itu mendapat perhatian prioritas yang cukup ya, dari manajemen, kemudian adanya kerjasama seluruh sivitas hospitalia di rumah sakit, baik pasien maupun pengunjung. Jadi ada kerjasama supaya tercipta lingkungan yang sehat, yang akan berdampak positif terhadap kesehatan karyawan, kesehatan pengunjung, dan juga akan membantu proses penyembuhan dari pasien, akan mempercepat gitu. Kalau lingkungannya sehat kan kita nggak perlu pulang itu bawa penyakit yang lain gitu. Pak. Ya, betul. Gitu Pak Dias. Oke Pak Hendra, ya terima kasih Pak Hendra. Untuk sobat ceria semua, ini kita sudah banyak menyimak pembahasan tentang penyihatan lingkungan rumah sakit, ya khususnya di RSUD Aji Barang ya Pak Hendra. Dan insya Allah bisa kami pastikan bahwa instalasi IPAL kami sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada ya Pak Hendra. Dan insya Allah aman. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mengunjungi RSUD Aji Barang bila teman-teman sekalian membutuhkan pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang sampaikan lagi Pak Hendra? Cukup? Oke sahabat ceria semua, demikian Opseria kita episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Ketemu lagi di Opseria episode berikutnya. Salam Opseria, obrolan seru dan ceria.